Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi iklan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi iklan cetak dan elektronik. Materi pokok terdiri dari 8 materi. Yang pertama adalah pengertian iklan. Yang kedua, ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, unsur-unsur iklan. Yang keempat, jenis-jenis iklan. Dan yang kelima, bentuk iklan. Dan yang keenam, perbedaan bahasa iklan media cetak dan media elektronik. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan media elektronik. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah langkah-langkah membuat rancangan iklan media cetak dan elektronik. Materi pokok yang pertama adalah pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat dipromosikan melalui media, yaitu media cetak dan media elektronik. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan yang tepat dengan tujuan iklan dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Berikut adalah contoh iklan, yaitu minimal 15 menit membaca buku, bermanfaat seumur hidup. Yuk ke perpus. Nah, kata kuncinya dari iklan di atas adalah membaca buku, pergi ke perpustakaan. Tujuannya adalah mengajak para pembaca untuk membaca buku dan pergi ke perpustakaan. Materi pokok selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa iklan. Ciri-ciri bahasa iklan ada 4 ciri. Yang pertama adalah bersifat persuasif, yang artinya mengajak atau mempengaruhi. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata ajakan seperti mari, ayo, dan lain-lain. Dan ciri yang ketiga adalah tulisan dan kalimat yang menarik. Dan ciri yang keempat yaitu diberi rima yang menarik agar orang-orang mudah mengingat. Berikut adalah contoh bagian-bagian iklan media cetak. Nah, di sini ada contoh iklan media cetak yaitu jual mobil. Nah, ada tulisan dengan huruf besar semua, itu adalah judul iklan. Judul iklannya itu adalah Totota termurah. Dan yang kedua, visual yang menarik. Visual itu adalah gambar, di situ ada gambar mobil yang menarik. Dan selanjutnya ada subjudul. Subjudulnya itu tulisannya tentang free hadiah tanpa undian. Dan bagian selanjutnya adalah isi iklan. Isi iklan dari iklan tersebut adalah DP murah dan angsuran ringan. Proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Kami berikan harga dan servis terbaik. Dan bagian yang terakhir adalah nama, alamat yang bisa dihubungi. Di situ ada infonya. Info yang dapat dihubungi adalah Mang Maman dengan tertera nomor telepon. Materi selanjutnya adalah
Jenis-jenis iklan. Jenis iklan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, iklan pemberitahuan atau pengumuman. Contoh iklannya sebagai berikut. Iklan yang kedua adalah iklan undangan. Berikut adalah contoh iklan undangan. Dan jenis iklan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Dan yang keempat adalah iklan permintaan. Berikut adalah contoh iklan permintaan. Selanjutnya adalah iklan penawaran atau reklame. Berikut adalah contoh iklan penawaran atau reklame. Dan yang terakhir adalah iklan artikel. Dan ini contoh dari iklan artikel. Materi selanjutnya adalah bentuk iklan. Bentuk iklan terdiri dari 2 bentuk, yaitu iklan baris dan yang kedua iklan kolom. Nah, penjelasan dari iklan baris. Iklan baris adalah iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga dengan iklan kolom. Dan penjelasan dari iklan kolom ialah iklan yang muatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Berikut adalah bentuk perbedaan bahasa dari iklan baris dan iklan kolom. Contohnya, yang pertama berdasarkan tampilan. Kalau iklan baris itu jarang ditemui iklan baris yang memuat gambar. Dan kalau iklan kolom berdasarkan tampilannya itu pasti menampilkan gambar atau display. Dan perbedaan yang kedua berdasarkan ukuran. Untuk iklan baris, ukurannya itu lebih kecil dibandingkan iklan kolom dan terdiri dari 3 hingga 6 baris. Sedangkan iklan kolom ukurannya lebih besar dibandingkan iklan baris, bahkan bisa berukuran 1 halaman penuh pada koran. Dan perbedaan yang ketiga adalah berdasarkan biaya pemasangan. Kalau iklan baris, biaya pemasangan iklan baris lebih murah daripada iklan kolom karena dihitung per baris. Sedangkan biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris karena dihitung ukuran kolom dan per milimeternya. Materi selanjutnya adalah perbedaan bahasa media cetak dan media elektronik. Yang pertama, kalau media cetak penulisan dibatasi oleh kolom dan halaman, sedangkan pada media elektronik penulisan dibatasi oleh detik, menit, dan jam. Dan yang kedua, untuk media cetak bahasa yang digunakan cenderung formal, sedangkan bahasa yang digunakan pada media elektronik itu menggunakan bahasa formal dan non-formal atau sering menggunakan bahasa sehari-hari. Dan untuk perbedaan yang ketiga, pada media cetak kalimat dapat panjang dan terperinci, sedangkan pada media elektronik kalimat harus singkat, padat, sederhana, dan jelas. Dan untuk perbedaan yang keempat, pada media cetak bahasa dapat ditangkap indera penglihatan saja, sedangkan pada media elektronik bahasa dapat ditangkap indera pendengaran dan penglihatan. Berikut adalah kelebihan iklan media cetak dan media elektronik. Yang pertama, kelebihannya media cetak itu dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Sedangkan kelebihan media elektronik, dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Dan kelebihan yang kedua pada media cetak, dapat membuat orang yang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Dan kelebihan media elektronik yang kedua adalah
mempunyai audio visual yang memudahkan para audiens untuk memahami berita, khususnya pada media elektronik televisi. Dan yang ketiga, kelebihannya untuk media cetak adalah harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusi atau penyaluran. Sedangkan kelebihannya pada media elektronik itu adalah media elektronik lebih menjangkau masyarakat secara luas. Dan kelebihan yang keempat untuk media cetak bisa disimpan atau dikoleksi isi informasinya. Dan untuk kelebihan media elektronik yang keempat itu dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian dan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, kelebihan pada media cetak yang kelima adalah lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks atau menyeluruh. Sedangkan kelebihan pada media elektronik yang kelima adalah memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dan visual. Selanjutnya adalah kekurangan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, untuk kekurangan media cetak yang pertama, dari segi waktu media cetak lambat dalam memberikan informasi karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Dan untuk kekurangan yang terdapat pada media elektronik adalah waktunya terbatas, hanya dapat dinikmati sebentar atau pesan berlalu sangat cepat. Selanjutnya, kekurangan yang kedua pada media cetak adalah media cetak hanya dapat berupa tulisan. Dan kekurangan pada media elektronik adalah tidak ada pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Kekurangan yang ketiga pada media cetak adalah media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Dan kekurangan yang terdapat pada media elektronik adalah tidak semua tempat dapat dicapai gelombang penyiaran televisi. Dan kekurangan yang keempat pada media cetak yaitu biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. Dan kekurangan pada media elektronik selanjutnya adalah alternatif audiens dalam pemilihan stasiun lebih banyak. Jadi itu dapat menyebabkan persaingan yang ketat. Dan kekurangan yang terakhir pada media cetak adalah media cetak seringkali hanya memuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya. Dan kekurangan pada media elektronik yang terakhir adalah iklan dengan media elektronik berupa radio sulit untuk menyampaikan pesan-pesan yang kompleks atau lengkap dan tidak dapat digunakan untuk menyampaikan acara yang abstrak dan kompleks. Jadi cenderung ke arah yang rumit jika iklan itu disebarkan melalui radio. Langkah-langkah membuat rancangan iklan media cetak dan media elektronik. Berikut adalah langkah-langkah membuat rancangan iklan media cetak. Yang pertama adalah buat layout atau tata letak yang sederhana. Kemudian langkah yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Dan yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat yang jelas dan singkat, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Dan yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah membuat rancangan iklan media elektronik. Yang pertama adalah memeriksa kembali naskah yang telah dibuat. Yang
Kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Dan langkah yang ketiga, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Dan langkah yang keempat, berlatihlah sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Demikian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.